إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena takwa adalah lentera yang menerangi mata hati dan takwa adalah pembuka kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat, sementara ruh dan hati kita adalah titipan. Orang yang bijak adalah mereka yang memanfaatkan kesempatan ini dan mengisi pemberian ini. Ini adalah wasiat kenabian yang menghimpun semua kebaikan. Ini adalah nasihat Nabi Muhammad kita yang penuh dengan manfaat. Bagi seorang mukmin, kesempatan ini adalah perbekalan, waktu untuk beramal, karena dengan inilah mereka bisa menggapai cita-cita dan memperoleh apa yang mereka impikan. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh manusia telah diperintahkan untuk serius menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan agama dan akhiratnya. Dan hal ini tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan usaha, disertai tulus memohon kepada Allah yang Maha Memberi, juga bertawakal dan memohon pertolongan kepadanya agar Dia menyukseskan dan menyempurnakannya. Apabila seseorang tidak memiliki andil dalam hal-hal yang bermanfaat, maka dia pasti menjadi seorang yang sangat merugi. Dia tidak mendapatkan bagian dunia, tidak memperoleh kemuliaan di akhirat. Demikian juga tidak ada saham kemanfaatan darinya dalam urusan agama. Idza ma 'ala al-mar'u rama al-'ula wa yaqna'u bid-duni man kana duna. Kalau seseorang tidak memiliki cita-cita yang benar, kalau seseorang tidak memiliki cita-cita yang besar, dia akan menjadi puas dengan sesuatu yang kecil. Ibadallah, kualitas agama seseorang sangat erat kaitannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu agama adalah ilmu yang membuat hati menjadi hidup. Ilmu agama juga merupakan asupan makanan bagi ruh. Dengan ilmu agama, seseorang bisa sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cabang ilmu agama yang paling agung dan mulia adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangannya. Lalu apa itu amal saleh? Amal saleh adalah ibadah dan bentuk taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya dengan cara melaksanakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah.
Suatu perbuatan disebut amal saleh tatkala memenuhi dua syarat: ikhlas kepada Allah dan mengikuti teladan Rasulullah. Inilah yang menjadi maksud diciptakannya manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Yang perlu diperhatikan, beramal saleh tidaklah menafikan seseorang untuk memenuhi hak-hak mendasar mereka, seperti mencari nafkah dunia, melakukan pekerjaan yang baik-baik dan menghasilkan. Dengan bekerja, seseorang bisa menjaga kehormatan diri dan menghidupi orang-orang yang tanggung nafkahnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Apabila seseorang telah mencurahkan usaha, telah bekerja untuk mendapatkan apa yang ia rencanakan, namun ternyata hasilnya tidak terwujud, maka hendaknya dia naungi dirinya dengan sifat ridha kepada ketentuan Allah Ta'ala. Kerana dengan ridha terhadap ketentuan Allah akan membuat imannya bertambah dan jiwanya tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, "Seandainya aku melakukan demikian, tentu tidak akan begini dan begitu." Tapi katakanlah, qadarallahu ma syaa fa'al. Hal ini telah Allah takdirkan. Artinya hal ini telah Allah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 148. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa syahadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa syahadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fattaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fi sirri wan najwa. Ketahuilah, tidak ada sesuatu yang paling kuat pengaruhnya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan melebihi kejujuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jujurlah kepada Allah dalam niat dan perbuatan. Allah Taala berfirman, "Fa idza 'azama al-amru falaw sadaqallaha lakana khairan lahum." Apabila telah tetap perintah perang, yaitu mereka tidak menyukainya, tetapi jikalau mereka benar, jujur imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surah Muhammad ayat 21. Jujur dan benar dalam niat akan menghimpun tekad. Jujur dan benar dalam perbuatan membuat yang zahir dan yang batin menjadi bersesuaian. Inilah makna ikhlas dan benarnya tawakal. Orang yang paling jujur dan benar adalah mereka yang benar ikhlasnya dan tawakalnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تفعلون. أقيموا الصلاة.